Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allah Maha. Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Silakan dipimpin oleh ketua kelas berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Udah sarapan semuanya udah? Semangat belajarnya? Baik, sebelum belajar saya mau kalian fokus. Ketika bapak menerangkan, tidak ada yang sibuk sendiri, semuanya fokus memperhatikan. Siap? Oke. Saya minta semuanya berdiri dulu. Kita latih fokus. Saya minta semuanya berdiri, kita latih fokus. Yang sebelah sini tepuknya segini. Sebelah sini. Lagi? Oke. Yang sebelah sini. Oke, siap. Pak perhatikan, fokus ya. Ketika tangan saya mengarah ke sini, berarti yang tepuk sebelah sini, yang ini jangan. Oke. Ketika tangan saya ke sini, berarti yang tepuk yang tengah saja, yang kanan kiri jangan. Ketika saya tepuk ke sini, berarti yang tengah dan di kanan kiri saya jangan. Oke, paham? Siap? Siap. Udah fokus. Siap? Yang sini ya. Oke, duduk. Nah, jadi harus fokus. Itu melatih fokus kemana tangan mengarahkan. Jadi kalau dia ke sini, berarti ke sini. Oke, baik. Oke, hari ini pelajarannya adalah Al-Quran Hadis. Oke, baik. Sebelum saya membuka materi baru, saya akan menanyakan pelajaran yang sebelumnya di minggu kemarin. Oke, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang hafalan surat At-Takasur. Hafalan tentang At-Takasur. Masih hafal tidak? Masih. Oke. Sok coba bareng-bareng, Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunna al-jahim, summa latarawunna aynal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Oke. At-Takasur tadi sudah hafalannya. Oke, hafal semua alhamdulillah. Sekarang siapa yang tahu arti At-Takasur? Oke, siapa? Dengan namanya siapa? Rafa. Oke, Rafa. Apa arti At-Takasur? Bermegah-megahan. Benar apa salah? Benar. Oke, jadi dalam surat At-Takasur itu tidak boleh hidup bermegah-megahan. Ya, jadi materi kemarin itu tentang surat At-Takasur, hafalannya sudah oke, sudah mantap, dan artinya juga sudah tahu. Hidup bermegah-megahan tidak boleh. Oke, kalian di rumah ada siapa coba? Ada ibu, ada ayah, ada adik, ada kakak. Nah, itu namanya apa? Itu namanya keluarga. Oke, keluarga itu kan ada ayah, ada ibu atau mama ya, ada kakak dan ada adik dan ada kita. Berarti kan ada keluarga. Nah, itu lengkap. Nah, siapa nama ayahnya? Siapa nama ayahnya? Bapak Tony. Siapa nama ayahnya? Bapak Joni. Siapa nama ayahnya?
Bapak Diki. Siapa nama ayahnya? Siapa? Bapak Pirly. Oke. Siapa nama ibunya? Fitri. Siapa nama ibunya? Niti. Nah, siapa nama ibunya? Wati. Itu kan kalau istilahnya keluarga kita lengkap. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Senang tidak? Senang. Nah, gimana kalau yang tidak lengkap? Contohnya tidak lengkap itu apa? Gak punya ayah. Kenapa gak punya ayah? Karena ayahnya meninggal. Atau gak punya ibu. Kenapa ibunya? Karena meninggal. Atau gak punya kakak atau gak punya adik. Nah, sekarang anak yang tidak punya ayah disebutnya apa? Yatim. Pintar. Sekarang kalau anak yang tidak punya ibu, piatu. Kalau anak yang tidak punya ayah dan ibu, disebutnya yatim piatu. Jadi materi kita hari ini adalah anak yang tidak punya ayah disebutnya yatim. Berarti materi kita hari ini adalah tentang anak yatim. Oke, jadi hadis tentang menyayangi anak yatim. Oke. Ada kaitannya tidak dengan surat At-Takasur yang sebelum kita pelajari? Ada. Kalau At-Takasur artinya apa tadi? Berbagai perkara. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap anak yatim? Coba, gimana sikap kita terhadap anak yatim? Apakah harus dikasari? Apa harus dijauhi? Apa harus ditemani? Berarti gimana sikap kita? Harus baik. Baik terhadap anak yatim. Kemudian apa lagi? Baik itu banyak. Apa saja coba? Harus saling sayang, harus sayang. Oke. Terus apa lagi? Harus menyantuni, harus disantuni ya. Harus sayang anak yatim. Harus menyantuni anak yatim. Nah, ada kaitannya tidak dengan surat At-Takasur sebelumnya? Ada. Di At-Takasur itu kan berpegang-pegangan. Kita itu hidup tidak boleh berpegang-pegangan. Kenapa? Karena harta yang kita punya itu adalah titipan dari Allah. Banyak hak-hak orang lain yang ada di rezeki kita, yaitu salah satunya adalah hak anak yatim. Coba siapa yang tidak punya ayah di sini? Angkat tangan. Satu. Siapa nama bapaknya? Bapak belum meninggal. Oke. Siapa nama bapaknya? Bapak? Darjat sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada yang meninggal itu kita ucapkannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hadis tentang menyayangi anak yatim ini kita diperintahkan dan dianjurkan untuk bersikap baik, bersikap sayang dan menyantuni anak yatim. Tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh berbuat kasar anak yatim. Ada anak yatim dipukul kepalanya, tidak boleh. Ada anak yatim diejek, ya tidak boleh. Justru terhadap anak yatim itu harus saling sayang. Kenapa kita diperintahkan baik terhadap anak yatim? Kenapa kita diperintahkan sayang terhadap anak yatim? Kenapa kita harus menyantuni anak yatim? Kenapa? Karena balasannya adalah surga. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang masuk surga semua ya? Mau masuk surga, amin. Siapa yang mau duluan masuk surga? Mau duluan? Berarti kalau mau duluan berarti harus nikah. Ya, jadi ini balasnya surga. Tapi selain surga ada bonusnya. Apa bonusnya? Bonusnya adalah dekat dengan Nabi Muhammad. Dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengurus anak yatim, orang yang baik terhadap anak yatim, orang yang sayang menyayangi anak yatim dan orang yang menyantuni anak yatim itu mendapatkan tempatnya di surga.
Selain itu bonusnya adalah dekat dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kata siapa Pak? Itu Nabi berkata, Nabi bersabda. Apa sabdanya? An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahum. Rawahu Bukhari. Apa kata Nabi? Apa sabda Nabi? Dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku, ini Nabi bersabda, aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim itu di surga seperti ini. Seperti apa? Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Apa maksudnya? Maksudnya dekat dengan Rasul. Meskipun direnggangkan, dia tetap dekat. Itu sabda Nabi. Ya, jadi orang yang mengurus anak yatim, baik terhadap anak yatim, sayang terhadap anak yatim, dan menyantuni anak yatim, itu akan mendapatkan balasannya surga. Dan bonusnya adalah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau? Semuanya pasti mau. Pak Budi juga mau. Orang tua kalian pasti mau. Nah makanya gimana? Berarti harus baik terhadap anak yatim. Oke, paham? Jadi kita harus baik terhadap anak yatim, tidak boleh kasar, tidak boleh mengejek. Harus menyayangi anak yatim. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah hadisnya tadi yang kamu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'd An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Rawahul Bukhari. Jadi Nabi pernah bersabda, dari Sahal bin Sa'ad berkata, Nabi bersabda, anak saya dan orang-orang yang mengurus anak yatim itu di surga tempatnya. Dan seperti ini, seperti apa? Seperti ini. Wa asyara, dan beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dan merenggangkan di antara keduanya. Jadi meskipun direnggangkan juga tetap dekat. Itu adalah sabda Nabi. Siapa yang mau masuk surga? Mau. Siapa yang mau dekat dengan Nabi di surga? Pasti mau. Makanya kita harus mengurus anak yatim, baik terhadap anak yatim dan menyantuni anak yatim. Ini adalah orang yang menanggung nafkah para janda dan orang-orang miskin setara dengan mujahid fisabilillah, dan orang yang berpuasa di siang hari serta melaksanakan sholat sunnah di malam hari. Jadi kalau kita menyantuni fakir miskin, janda-janda tua, ya, janda-janda jompo, kemudian memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim, itu sama saja dengan jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Nah, jadi ini adalah berkah bagi orang-orang yang mengurus anak yatim. Hadis menyayangi anak yatim. Yang pertama adalah orang yang memelihara anak yatim di surga akan berdampingan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Oke. Yang kedua apa bacanya? Harus disayang, harus disantuni, dan harus baik terhadap anak yatim dengan niat karena Allah.
bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen dipuja sama orang, tapi karena niatnya karena Allah. Yang ketiga apa? Yang bertanggung jawab menyantuni anak yatim padahal umat Islam utamanya saudara-saudaranya yang terdekat. Kayak Zian nih, Zian sama Sila ya. Suka dikasih uang jajan tidak sama saudaranya, sama pamannya, bibinya, Asila. Itu berarti saudaranya bertanggung jawab terhadap anak yatim. Kita saja yang bukan anak yatim terkadang masih diberi sama saudara, ya. Apalagi kalau lagi lebaran, ya kan? Pasti panen uang. Iya, karena dari kanan dikasih, dari kiri dikasih, dari depan dikasih, dari belakang dikasih, ya. Saudara dekat, saudara jauh, mamang, bibi, semuanya ngasih. Baik itu 5.000, 2.000, 1.000, 10.000, 50.000, 100.000. Nah itu kita saja yang bukan yatim dikasih, apalagi terhadap anak yatim. Kenapa? Karena posisinya orang yang mengurus anak yatim itu adalah di surga dan berdekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yamini fil jannati Oke. Nah, sekarang kita akan menonton Kisah penyelamat anak yatim. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, Perhatikan. hiduplah seorang laki-laki parubaya yang terkenal akan kezaliman dan kejahatannya. Hidupnya yang muda membuatnya benar bebas melakukan kejahatan yang terbesit di benaknya. Mencuri, merampok, hingga merampas rumah motor orang lain sudah menjadi kebiasaan wajibnya. Namun suatu hari, di saat ia hendak membeli minuman keras, secara tak sengaja bertemulah laki ini dengan seorang anak yatim yang sedang menangis sendirian di depan sebuah toko. Melihat kejadian ini, seketika laki ini bersimpati kepada anak kecil tersebut. Dia pun berhenti sejenak dan bertanya kepada si anak yatim tersebut, "Wahai anak kecil, kenapa kau menangis? Di mana orang tuamu?" "Maafkan aku, Paman. Aku sangat merindukan ayah dan ibuku. Aku ingin bermain bersama ayah." "Hei anak kecil, memang di mana orang tuamu bekerja?" "Ayah dan ibuku, mereka berdua telah tiada. Mereka telah meninggal dunia, Paman." Mendengar jawabannya, lelaki itu pun merasa sedih. Hatinya merasa tertusuk dan alih-alih membeli minuman keras, dia pun memilih menggunakan uang yang dimilikinya untuk belajar membeli semua keperluan anak tersebut. Sampai pada akhirnya dirinya pun merasa lelah dan tertidur. Di dalam tidurnya, dia bermimpi tiba-tiba datanglah padanya satu malaikat yang marah yang menarik paksa. Oke, sudah ditonton? Oke. Kisahnya tentang apa? Terus? Siapa lagi tadi? Tokohnya siapa saja tadi? Ada siapa saja? Ada anak yatim, terus? Penjahat. Oke, terus yang ketiga siapa tadi? Hah? Malaikat maut. Ada 3 tokoh. Yang pertama adalah anak yatim, yang kedua penjahat, yang ketiga malaikat maut. Nah, apa yang kamu dapat tangkap dari cerita di atas? Cerita tadi. Cerita tentang apa? Tentang? Iya, tentang apa? Tentang keutamaan
menyantuni, menyayangi dan memelihara anak yatim. Si penjahat itu sudah banyak dosa. Ya, si penjahat itu sudah banyak dosa. Sudah membunuh, sudah mencuri, kemudian sudah apalagi banyaklah dosa-dosa yang berbuat jahat. Suatu hari si penjahat ini mau membeli apa? Hah? Membeli minuman keras. Apa itu? Alkohol, mabuk-mabukan. Ketika dia jalan, tiba-tiba di tengah perjalanan si pemabuk ini mendengar anak kecil sedang menangis. Kenapa menangis? Karena dia merindu orang tuanya dan sudah tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Mendengar cerita si anak kecil tadi, si penjahat itu sedih dan kasihan. Akhirnya si penjahat tadi yang niatnya mau beli minuman keras, uangnya dia kasih ke si anak yatim. Gak lama setelah itu dia jadi gak beli minumannya. Tidak. Gak lama dia tidur. Nah, di tengah tidurnya dia mimpi. Mimpinya apa? Apa? Sama siapa? Nah, di dalam mimpinya dia ditarik, digusur, ya, oleh malaikat maut, ya, yang menariknya di dalam mimpinya dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa yang menolong? Gak ada yang bisa menolong selain amalnya. Ya, nah di tengah mimpinya dia ditarik, digusur oleh malaikat maut, mau dilemparkan ke neraka. Dia minta tolong, minta diampuni sama malaikat maut, tidak didengarkan, tidak peduli. Karena si penjahat ini sudah banyak dosa, dia harus masuk ke dalam neraka. Tapi ketika mau dimasukkan ke dalam neraka, ada mujizat. Apa mujizatnya? Yaitu ditolong oleh anak yatim. Kenapa anak yatim itu mau menolong? Karena si penjahat itu sudah membantu anak yatim dengan memberi uang. Maka anak yatim itu jadi penyelamat buat si penjahat supaya tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Meskipun itu hanya dalam mimpi. Gak lama terbangun si penjahat tadi, si pemabuk tadi bangun, dia beruntung. Dari situ dia sadar bahwasanya keutamanya itu adalah harus taubat, yaitu dengan cara menyantuni anak yatim, memberi makan anak yatim, dan berbuat baik kepada sesama. Nah, dari situ kita mendapat pesan bahwasanya mengurus, berbuat baik terhadap anak yatim, menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim, itu pahalanya besar, dan tadi jaminnya surga, dan bonusnya adalah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Oke, buku tulisnya dan siapkan pulpennya dan tuliskan ini. Baik, sambil ditulis saya akan absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Angga. Kenapa Angga? Sakit apa? Apa sakit mata? Oke. Alif Awaludin. Alif Aliansa. Oke, yang saya sebutkan namanya angkat tangan ya. Alma Septiani Bilkis. Oke. Angga, sakit ya Angga. Anissa Nurul Hidayah. Oke. Asila Azhar Rifani Hakim. Oke. Asifa Putri Auliani. Oke. Febri Maulidi. Oke. Gilang Ramadan. Muhammad Rafa Sidik. Oke. Nizar Al-Bahri. Oke. Salwa Tabina. Oke. Siti Nabila. Ziansa. Oke, berarti hanya Angga ya yang tidak hadir hari ini karena sakit. Hari ini kita belajar tentang hadis tentang menyayangi anak yatim. Apa yang kita pelajari dari hadis ini? Apa pesannya? Sayang menyantuni terhadap. Nah, jadi kita harus sekali lagi saya tekankan
bahwasanya kita sebagai saudara sesama muslim, sebagai umat muslim, sebagai orang Islam harus bersikap baik terhadap, kemudian menyayangi anak yatim dan menyantuni anak yatim. Kenapa Pak? Kenapa kita harus berbuat baik terhadap yatim? Karena balasannya adalah surga dan bonusnya lagi adalah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, itu adalah pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan paham, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di minggu depan, minggu pertemuan selanjutnya, yaitu tentang arti dari hadis tentang menyayangi anak yatim ini. Jadi hari ini kita membaca tentang hadis anak yatim. Sekali lagi kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'dun radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis-sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Rawahu Bukhari. Dari Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang mengurus atau mengasuh anak yatim kelak di surga begini keadaannya. Kemudian beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau pun merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Oke. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa minggu depan kita akan lanjutkan tentang arti dari hadis tentang menyayangi yatim ini. Dipersiapkan bukunya, dipersiapkan di rumah, belajar lagi ketika pulang ke rumah, dan praktekkan untuk bersikap baik terhadap anak yatim. Oke, sekali lagi sebelum saya tutup, siapa itu anak yatim? 3. Baik, sebelum saya tutup, saya mau uji pengetahuan kalian tentang materi hadis tentang menyayangi yatim. Oke, Asila, siapa itu anak yatim? Apa? Oke, kata jawab Asila, anak yang tidak mempunyai ayah. Benar atau salah? Oke, bentar. Oke, saya pertanyaan kedua. Bagaimana sikap kita terhadap anak yatim? Zian, harus baik dan harus sayang terhadap anak yatim, kata Zian. Benar atau salah? Oke, selanjutnya Salwa, apa balasan bagi orang yang mengurus anak yatim? Balasannya adalah surga. Kata Salwa, jawabannya balasannya adalah surga. Benar atau salah? Benar. Oke, terakhir. Apa bonus selain surga? Apa bonus yang didapatkan orang yang mengurus anak yatim? Nabila, dekat dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Benar atau salah? Oke, alhamdulillah pintar ya. Baik, saya kira cukup. Kalian sudah paham. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Ya, doa dengan penutup belajar. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.